Dalam kuliah ini kita akan membahas dasar-dasar dari perancangan percobaan. Secara umum dalam statistika, teknik-teknik analisis data bisa dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama, teknik-teknik yang memanfaatkan data sekunder. Teknik-teknik yang memanfaatkan data sekunder ini sebagian besar sudah termasuk ke dalam analisis data multivariat yang sebagian sudah kita pelajari pada bagian pertama dari perkuliahan analisis statistik ini. Jadi teknik-teknik ini memanfaatkan pada umumnya ya, tidak semua, data-data yang sudah tersedia. Tersedia itu artinya sudah terkumpul melalui survei dan lain sebagainya. Nah, kelompok teknik yang kedua adalah analisis percobaan atau experimental design, di mana kita memiliki satu rangkaian ya, pengujian di mana perubahan-perubahan atas variabel-variabel input dari sebuah proses atau sistem sengaja dilakukan sedemikian rupa. Sehingga kita dapat mengamati atau mengidentifikasi penyebab dari perubahan yang mungkin teramati pada respons. Jadi bedanya kalau menggunakan data sekunder, ya, peneliti tidak memiliki kontrol. Misalkan kita ingin melihat apakah harga berpengaruh terhadap pilihan seorang pembeli. Kalau masih ingat kasus Hunt dan Heinz, datanya kejadiannya sudah terjadi sehingga data sudah ada, yaitu di supermarket, ya. Peneliti tidak bisa mengganti-ganti harga di supermarket, tidak bisa mengganti-ganti apakah ada display. Nah, beda dengan eksperimen. Dari awal peneliti sudah merencanakan apa yang terjadi dengan sebuah variabel. Nah, percobaan tidak selalu terjadi di laboratorium. Bahkan sekarang untuk ilmu sosial, ya, marketing termasuk ilmu sosial atau organizational behavior juga termasuk ilmu sosial, kita bisa melakukan apa yang disebut dengan field experiment. Jika pemerintah ingin mengetahui pengaruh misalnya pemberian makanan bergizi di sekolah dasar, apakah prestasi siswa itu bisa meningkat. Pemerintah bisa mencoba untuk suatu daerah diterapkan program pemberian makanan kepada murid atau peningkatan gizi murid, di daerah lain tidak. Tentu saja kedua daerah ini harus memiliki karakteristik yang sama, sehingga jika terjadi peningkatan prestasi belajar siswa, peningkatan tersebut semata-mata disebabkan oleh pemberian nutrisi tambahan, bukan karena siswa di satu sekolah lebih pintar pada dasarnya, bukan karena guru di sebuah sekolah lebih bagus. Jadi semua faktor yang mungkin mempengaruhi prestasi siswa dikontrol. Nanti kita lihat ada prinsip dasar dalam percobaan, yaitu local control. Jadi sekali lagi ini intinya, percobaan itu adalah satu rangkaian pengujian, ya, di mana kita melakukan perubahan terhadap sebuah variabel input, ya, kemudian kita ingin melihat apa yang teramati, yang terjadi pada variabel respons. Ini sebagai ilustrasi, seorang engineer ingin melihat pengaruh jenis larutan pendingin, minyak atau larutan garam dalam proses penempaan aluminium. Jadi tujuan engineer adalah mencari larutan pendingin yang menghasilkan kekerasan aluminium yang lebih tinggi. Nah, si engineer harus mencoba beberapa lempeng aluminium untuk didinginkan pada masing-masing larutan. Lalu dia membandingkan rataan kekerasan lempeng hasil pendinginan yang dengan minyak dibandingkan dengan yang dengan larutan garam. Larutan yang menghasilkan rata-rata kekerasan lempeng lebih tinggi akan dipilih sebagai larutan terbaik. Nah, pertanyaannya, apakah hanya kedua jenis larutan ini yang perlu dipertimbangkan?
Ya. Apakah ada faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap kekerasan selain jenis larutan? Nah, ini nanti harus dikendalikan. Berapa lempeng aluminium yang perlu diuji? Apakah 3 cukup, 4 cukup, 5 cukup? Metode analisis data apakah yang bisa digunakan untuk menghasilkan kesimpulan? Seberapa besar perbedaan rataan kekerasan antar kedua jenis larutan yang dapat dianggap sebagai perbedaan berarti atau signifikan? Karena kita tidak bisa mengharapkan sama persis hasilnya meskipun antara larutan minyak dan garam itu memberikan pada dasarnya memberikan efek yang sama. Jadi pada perbedaan berapakah kita bisa mengatribusikan perbedaan itu sebagai akibat dari perbedaan jenis larutan. Itu yang disebut dengan perbedaan berarti atau significant difference. Nah, secara umum proses percobaan bisa digambarkan dalam diagram ini bahwa di sini kita tertarik untuk memanipulasi variable response. Jadi kita tertarik untuk mendapatkan lempeng aluminium yang memiliki kekuatan yang tinggi dengan mengatur beberapa faktor atau variable input yang disebut dengan controllable factors. Tapi ada juga faktor-faktor yang tidak bisa dikontrol. Dalam contoh yang tadi kita bisa mengontrol apakah lempeng itu akan dimasukkan minyak atau akan dimasukkan ke larutan garam. Mungkin kita tidak bisa mengontrol kemurnian lempeng aluminium. Kita tidak bisa mengontrol katakanlah suhu di sekitar larutan. Itu yang disebut dengan uncontrollable factors. Dalam desain percobaan yang kita bahas, ya, sebagian besar kita bicara controllable factors. Kalau dalam percobaan kita ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi respons, ya, dia mempengaruhi Y, tetapi tidak bisa kita kontrol. Nah, faktor-faktor tersebut harus dijadikan sebagai covariat dalam model. Nanti akan kita pelajari dalam analisis covariance di pertemuan terakhir. Tapi sebagian besar bahasan kita nanti kita bicara controllable factor dengan mengasumsikan tidak terdapat faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap respons yang tidak bisa kita kontrol. Nanti di kuliah ini kita lihat bagaimana cara menghilangkan uncontrollable factors tadi. Nah, jadi tujuan percobaan itu biasanya adalah menentukan variabel X manakah yang paling berpengaruh terhadap variabel respons Y. Di antara beberapa variabel yang bisa kita kontrol, manakah yang paling mempengaruhi nilai Y. Kemudian setelah itu mencari nilai X yang berpengaruh sedemikian hingga akan diperoleh nilai Y yang diinginkan. Jadi apakah jika X dinaikkan 10%, Y-nya naik berapa derajat, misalkan seperti itu. Kalau dinaik, Y maksimum bisa diperoleh pada saat X 15, katakanlah seperti itu. Jadi kita ingin mencari nilai X spesifik yang akan memaksimalkan Y, atau di kasus lain mungkin meminimumkan Y, tergantung konteks. Kalau profit maksimum, kalau biaya minimum. Kemudian mencari nilai X yang berpengaruh sehingga variabilitas nilai Y sekecil mungkin. Mungkin kita tidak tertarik dengan Y maksimum atau minimum, tetapi kita ingin mengontrol proses sehingga Y-nya tidak terlalu bervariasi. Ya, jadi kita ingin dari satu percobaan ke percobaan berikutnya, atau kalau di pabrik berarti dari satu proses ke proses berikutnya, nilai Y yang dihasilkan tidak bervariasi, ya, karena ada konsep reliabilitas proses. Jadi kita ingin prosesnya reliable menghasilkan variable response yang tidak berubah dari satu percobaan ke percobaan yang lain. Kemungkinan yang keempat adalah tujuan percobaan mencari nilai X yang berpengaruh sedemikian hingga efek dari variabel yang tidak dapat dikontrol Z akan sekecil mungkin. Kita tidak bisa mengontrol Z, tetapi efek dari Z itu bisa diisolasi dengan mengatur nilai X. Jadi pada nilai X tertentu, efek dari Z itu bisa diminimalisir. Itu adalah tujuan keempat. Jadi ada 4
tujuan yang berbeda-beda. Memang yang paling umum adalah nomor satu dan nomor dua. Dan di kuliah ini kita fokus di nomor satu dan nomor dua. Karena nomor 3 dan nomor 4 mungkin lebih advance. Nomor 3 misalkan kita bisa gunakan metode Taguchi ya. Kita tidak bahas di situ. Yang nomor 2 nanti kita akan pelajari di response surface design. Masih ada di kuliah ini. Nah, ilustrasi yang lain, seorang pemain golf ingin memperoleh skor yang sekecil mungkin ya. Kalau dari golf kan semakin sedikit memukul semakin bagus. Dari pengalamannya bermain, dia memiliki dugaan beberapa faktor berikut turut berpengaruh terhadap skor. Yang pertama jenis stick, ya sticknya apakah reguler atau stick yang oversize. Kemudian jenis bolanya apakah balata atau tripis, mode berpindah apakah jalan atau menggunakan kereta golf, minuman yang diminum selama bermain golf apakah air saja atau minuman energi. Kemudian pada saat bermain cuacanya cerah atau berangin, suhu pada saat bermain panas atau dingin. Faktor 5 ke 6 ini bisa diabaikan karena uncontrollable. Jadi kalau saya ingin mendapat nilai yang baik, ya saya tidak bisa mengontrol cuaca dan suhu. Ya, kalau pertandingannya sudah ditentukan di tanggal tertentu. Jika hanya terdapat 8 kali kesempatan bermain, bagaimana strategi untuk mencari kombinasi yang terbaik? Jadi sekarang kita ingin mengetahui apakah kombinasi reguler balata kereta golf energi atau reguler tripis jalan energi. Nah, kombinasi manakah yang akan menghasilkan skor terkecil? Nah, pemain dapat mencoba satu kombinasi secara acak itu tadi ya. Jadi dari faktor pertama diambil oversize, dari jenis bola diambil balata, dari mode diambil jalan air. Setelah satu round bermain, disadari oversize tidak bagus. Maka untuk round kedua dia mengganti stick dengan reguler, sedangkan balata jalan air tetap. Hal ini bisa dilakukan berulang-ulang sampai dirasakan kombinasi terbaik. Ini cara yang sangat sederhana. Nah, tetapi kekurangannya, jika percobaan pertama dirasa tidak sukses, maka peneliti harus mencoba kombinasi yang lain tanpa jaminan sukses. Ini bisa trial and error bisa dilakukan berulang-ulang. Di contoh ini cuma 4 ya. Kalau ada 6 faktor ya, itu akan kombinasinya banyak sekali, nggak mungkin dicoba satu demi satu. Jika percobaan pertama, kedua, ketiga dirasakan memuaskan, peneliti tergoda untuk berhenti. Padahal bisa saja ada kombinasi lain yang belum pernah dicoba yang bisa memberikan hasil yang lebih bagus. Jadi pendekatan best guess approach ini pendekatan yang naif ya, coba-coba dan bisa jadi kebetulan ya. Sangat tergantung pada luck. Nah, bisa juga menggunakan pendekatan atau strategi one factor at a time. Nah, di sini dipilih satu baseline level untuk tiap faktor. Lalu setiap faktor divariasikan dengan faktor lain tetap pada baseline. Hasil percobaan lalu dibuat grafis. Nah, ini untuk kasus golf ya, sebagai contoh. Pertama kita gunakan drivernya oversize atau regular ya, sticknya. Yang lain dibuat tetap. Ya, jadi sama-sama tetap apa tadi air putih, jalan kaki. Yang diubah cuma driver dan ball. Ya. Kemudian untuk jenis bola, ya, yang lain juga tetap. Ya. Misalkan drivernya oversize, modenya walk, beverage-nya water ya. Kemudian yang diubah jenis bolanya balata atau tripis dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa yang berpengaruh itu mode of travel ya, karena kalau kita tadinya jalan kemudian naik kendaraan, skornya turun dengan signifikan. Jenis bola nggak terlalu berpengaruh. Driver sedikit turun. Nah, beverage juga cukup berpengaruh. Kalau minum minuman energi, skornya justru lebih tinggi ya. Jadi nggak bagus ya, mungkin bikin deg-degan mungkin karena mengandung kafein. Nah, jadi di sini kita lihat apa yang memberikan bagus adalah RP. Jadi dua faktor ini yang berpengaruh.
Nah, tetapi di sini tidak mengungkap adanya interaksi. Jadi hanya satu faktor. Ya, kita tidak bisa saja kombinasi dari mode travel dan beverage itu bisa memberikan hasil yang berbeda. Oke, secara umum naik kendaraan memberikan nilai yang bagus. Atau secara umum minum air putih memberikan nilai yang lebih bagus. Tetapi mungkin kalau air putih dikombinasikan dengan jalan kaki, itu nilainya mungkin bisa lebih bagus lagi. Ya, seperti itu. Bukan lebih tinggi. Itu yang disebut dengan interaksi. Jadi efek dari sebuah level faktor itu berbeda pada kondisi level faktor yang berbeda. Nanti ini semua akan kita pelajari lebih dalam. Ini cuma gambaran saja. Nah, ini contohnya ya, interaksi dan stick. Ini contohnya ya, beverage type. Ya. Nah, untuk regular size itu nggak berpengaruh. Ya, regular size tidak berpengaruh. Untuk regular size tidak berpengaruh. Baik water maupun uh, minuman energi tidak berpengaruh. Tetapi kalau kita menggunakan oversized driver, ya stick ya, driver to stick, stick golf itu namanya driver. Kalau kita menggunakan oversized, water memberikan nilai yang lebih rendah secara signifikan. Jadi jenis minuman tidak berpengaruh kalau kita menggunakan regular size, tapi jenis minuman sangat mempengaruhi skor kalau kita menggunakan oversized driver. Itu yang disebut dengan interaksi. Nah, interaksi itu tidak bisa kita identifikasi kalau kita menggunakan strategi one factor at